lagi dengan Rama di kali ini. Kalau teman-teman sudah lihat sekitarnya ini kayak ada mic, ada mixer kayak gitu. Yap, benar banget. Saya lagi ada di perakitan bom. Gak ya, kita lagi ada di tempat dimana seorang penyiar menyampaikan berita atau menyampaikan satu program di satu radio. Iya benar banget, kita lagi ada di cabin siar atau ruang siar di salah satu radio di Surakarta. Nah, kali ini saya sudah ada teman saya sekaligus salah satu DJ di Solo Raya ini ya. Dia sudah melintang di beberapa radio, Kak. Cuman dua. Dia ada di mana? Di 2 radio swasta di Solo ya. Yeah. Dan tentunya radio swasta di Solo itu salah satunya adalah radio yang dia sudah berdiri lama banget dan juga banyak banget untuk pendengarnya gitu ya. Dan kalau dilihat ini apa? Dunia radio sekarang kan nggak terlalu. Iya sih, kalau sekarang nih menurut aku lebih pada suka ke konten digital kayak TikTok, terus YouTube, Yes. Terus Instagram dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Tapi tidak masih ada sih beberapa yang masih suka radio gitu kan. Dan juga masih ada beberapa teman-teman mungkin yang berangan-angan suatu saat pengen menjadi seorang broadcaster atau orang yang berkecimpung di dunia kepenyiaran, yaitu atau kita boleh bilang penyiar radio kayak gitu ya. Mungkin masih ada orang-orang yang pengen banget untuk menjadi seorang penyiar radio. Nah, saat ini teman saya Afik ya. Yes. Dia adalah salah satu broadcaster terkenal di Solo juga ya. Jadi teman-teman kalau memang ada satu acara atau event bisa pakai dia moderator, bisa MC, bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita ke gimana sih menjadi seorang penyiar radio yang baik, terus gimana caranya, itu nanti akan saya tanyakan. Jadi nanti ikutin terus video ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih. Iya, gimana Bang Rama? Gimana sih sebetulnya dunia keradioan saat ini? Kalau saat ini ya dibanding beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2000-an itu radio lagi eksis banget. Tapi sekarang seperti yang kita ketahui bahwa di dunia digital, era digital ini semua sudah bergeser ke platform-platform digital semuanya. Ya bahkan banyak banget yang bikin podcast di YouTube, terus ya podcast juga di platform-platform yang lain itu banyak banget. Artinya banyak juga orang yang bisa jadi penyiar radio gitu. Tapi karena ya kecenderungan orang-orang itu berubah ke digital, maka mereka juga ya nggak mau bayar banyak pengeluaran biaya untuk listrik dan lain sebagainya, makanya pindah ke YouTube dan lain sebagainya yang lebih banyak orang bisa nikmatin gitu. Nah, kalau radio sendiri sih masih eksis juga, terbukti kalau kita lagi naik mobil gitu mau ke luar kota atau kemana gitu kan, stay-nya tetap dengerin radio semua. Benar, iya. Entah itu pengen tahu masalah jalanan, yang macet di daerah mana, informasi jalan gitu kan, atau apapun itu yang menikmati musik sambil nyetir gitu kan masih enjoy buat kita. Tapi intinya berarti tetap sih masih radio meskipun agak sedikit dilupakan ya, tapi tetap masih diperlukan kayak mungkin orang-orang yang tadi Afik bilang ya. Tetapi meskipun mereka atau zaman sekarang sudah mulai pindah haluan lah istilahnya ke ke dunia YouTube, ke dunia podcast. Nah, itu pun maksudnya masih perlu seorang penyiar radio. Contoh gini, maksudnya kalau mau jadi podcaster atau orang yang bilang di podcast atau YouTube itu kan diperlukan keahlian yang hampir sama sebagai seorang penyiar radio gitu kan. Kalau di dunia broadcast itu biasa dikenal sama yang namanya public speaking. Nah, ilmunya sama. Sebenarnya ilmunya public speaking semua gitu. Oke. Terus
kalau langsung aja nih ya, berarti kan kalau even teman-teman kalau boleh dibilang adalah generasi milenial sekarang, mesti kan lebih cenderung ke podcast, ke YouTube. Ya meskipun ada juga yang di penyiar radio. Nah, yang kalau kamu pengen mau jadi seorang YouTuber atau seorang podcaster, toh kamu juga perlu keahlian atau apa namanya cara-cara menjadi seorang podcaster itu atau YouTuber yang Afik bilang bahwa itu diperlukan public speaking yang bagus. Nah, nggak ada salahnya kamu ikutin nih ya jangannya dari Afik ya. Nantinya gimana sih Fik untuk bisa menjadi seorang penyiar radio atau podcaster yang baik? How to be a good presenter broadcaster gitu ya. Nah, kalau yang paling penting itu sebenarnya ada di prepare. Semua aktivitas itu kalau prepare-nya nggak bagus pasti berantakan. Prepare itu yang paling penting. Misalnya kalau di dunia broadcast, kita mau siaran nih. Kalau kita misal datang aja pas-pasan, ya maksudnya cuman di jamnya misal siaran nih jam 2 siang. Datang pas sampai sini jam 2 siang gitu kan pasti kacau nih. Mental udah berantakan, gerusa-gerusu gitu kan. Nah, makanya datang itu ya diusahakan setengah jam sebelum kita siaran. Itu udah sampai di tempat. Kita juga udah prepare lagi skrip. Kalau jadi penyiar radio itu harusnya skrip. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya radio dulu ada namanya script writer, tapi kan zaman sekarang udah dipangkas. Semua penyiar itu harus bisa punya kemampuan itu. Ya jadi kan bahasanya yang dipilih juga bahasa kita sendiri. Jadi pas diomongin enak. Nah, pas sampai juga sebelum siaran buat ngilangin grogi gimana? Nah, itu kan ada setiap orang groginya beda-beda. Misalnya ada yang mual-mual, ada yang ke belakang terus, pengen pipis terus. Nah, itu kan bisa diminimalisir juga. Caranya dengan warming up. Pemanasan ya. Biar nggak belibet. Misalnya kalau banyak belibet itu harus dimobut yang kayak gini. Ya gitu. Biar ini ya, biar istilahnya nggak kaku gitu. Iya, ada lion face juga yang ya banyak lah pokoknya. Yang paling penting prepare dulu. Nah, habis itu ada banyak banget teknik yang bisa dipelajarin. Ya, misalnya kayak main on beat, kita nyesuaiin sama beat lagunya. Jangan sampai off beat lah. Kalau off beat itu kita ngomongnya misalnya lagunya ngebeatnya itu yang up. Nah, kita ngomongnya down kan nggak pas, nggak enak didengerin. Nggak matching antara soundnya sama kitanya. Maksudnya back soundnya sama suaranya kita gitu ya. Jadi kalau kita prepare-nya udah bagus, terus misalnya lagu yang mau kita puterin itu udah kita siapin dulu. Kalau kita udah tahu nih intronya berapa detik, misalnya kan kita bisa main di intro itu sampai bla 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 bla. Nanti kita maksudnya udah selesai, si penyanyinya ini udah mulai langsung sound singing. Berarti kita ngomong di atas intronya lagu itu. Tapi tapi itu sah-sah aja nggak sih kita ngomong tapi ternyata kita nggak pas nih dan apa yang dilakukan, maksudnya kita ngomong tapi tiba-tiba suara dari penyanyi itu udah muncul. Itu kan bisa disiasati. Tadi kan udah prepare, kita udah survei dulu nih lagu intronya ada berapa detik atau ini lagu nggak ada intronya. Benar banget ya. Berarti kita harus sudah tahu berapa detik dari intro itu. Kalau tadi Afik sudah bilang bahwa menjadi seorang broadcaster yang baik itu adalah nggak kalah pentingnya adalah satu di preparation ya. Dari persiapannya, which is datang lebih awal, terus siapkan skrip, terus melakukan pemanasan ya kayak gitu. Nah, tetapi diperlukan nggak sih seorang yang memang talkative atau dia itu istilahnya cerewet kayak gitu atau gimana? Basically kalau orang yang lebih cerewet itu kan ngomongnya lebih gampang ya. Iya, tapi seorang yang pendiam pun bisa jadi a good broadcaster. Gimana tuh? Kita kan jadi broadcaster juga nggak langsung jadi ya. Maksudnya ada proses training dan lain sebagainya. Nah, kalau biasanya di radio-radio itu juga ada seminggu sekali itu evaluasi.
Oh, oke. Ya, jadi apalagi yang baru-baru jadi Baru join gitu ya. baru join gitu, pasti setiap hari pun dikasih bimbingan. Oh, kamu pas siaran kurangnya ini nih. Nah, jadi kita juga harus open minded, kita terima semua masukan, saran, biar kita lebih bagus lagi itu gimana. Tapi berarti di salah satu stasiun radio mesti ada satu istilahnya kalau boleh dibilang leadernya yang dia itu ngawasin masing-masing DJ. Okay. Ada beberapa macam sebutan ya, ada BSO, ada station manager dan lain sebagainya, ada PD, program director. Nah, tugasnya si PD ini nanti dia ngevaluasi dari penyiar itu kurangnya apa, terus ini ada lebih bagusnya gimana, programnya kurang gimana. Oke, berarti apa maksudnya untuk DJ-nya ini cocok nggak di program ini kayak gitu ya? Oke. Oke. Nah, kalau mengenai tipikal suara, itu harus gimana sih, harus yang ngebas kah atau harus yang gimana itu? Nah, kalau zaman dulu kan ada stigma penyiar radio harus golden voice. Iya. Yeah. Tapi kalau sekarang? Sekarang enggak. Kebanyakan kan apapun bisa. Karena setiap orang punya karakter sendiri ya. Iya. Oke. Kalau dulu kan harus yang golden voice, yang suaranya gede gitu kan, yang kelihatan maco banget kalau cowok. Ngebas banget gitu, berat gitu ya. Sekarang kan udah bergeser nih. Iya. Semua yang maksudnya yang bisa ilmu komunikasi, bisa public speaking, itu bisa siaran di radio. Tetapi apakah benar nih kalau kita nih anak daerah, ya contoh nih mungkin saya orang Tegal atau apa. Nah, apakah benar di satu radio, di satu stasiun radio itu tidak boleh memperlihatkan dialek kita yang dari kedaerahan itu? Ya, tergantung jenis radionya. Oke. Kalau radio anak muda nih misalnya, yang gitu kan target marketnya yang apa ya istilahnya, bahasanya itu yang gaul. Nah, kalau misalnya boleh ngeliatin aksennya, ya mungkin beberapa ini aja, nggak terus-terusan gitu. Karena image-nya kan yang dijaga, oh ini radio anak muda nih, image-nya kayak ya Jakarta gitu misalnya. Gitu. Berarti memang it's depend dari stasiun radionya itu ya, marketnya ke mana juga. Oke. Atau mungkin boleh dibikin satu program khusus gitu ya. Mungkin bisa ya. Kalau itu ada ini apa maksudnya dari marketingnya, dari tim marketingnya itu. Oh ini ada pasarnya nih, bisa dibikin. Karena kan orang-orang gini nih kan, kalau saya sendiri aja ngedengerin satu radio gitu kan, ngedengerin penyiar radio ngomong, kadang-kadang pikiran kita, oh gila ini pinter banget ya, oh gila ini kayaknya tahu segalanya kayak gitu. Itu apa sih yang kita sebetulnya emang kita tahu beneran atau memang kita harus prepare kayak gimana? Interesting. Nah, kelihatannya penyiar radio itu semuanya madly inspiring. Iya. Nah, itu sebenarnya dia dari preparationnya udah bagus banget. Jadi dia udah riset dulu nih, gue mau ngomongin apa, aku mau ngomongin apa, itu udah ditulis dulu semuanya. Sampai pada saat dia ngomong itu clarity-nya bisa dia tentuin, terus apa ya, speed of speak-nya udah ditentuin, oh segini. Jadi ya kelihatannya smart. Jadi kelihatan pinter, terus kelihatan banyak banget nih pengetahuannya gitu. Tapi mungkin kalau mungkin teman-teman juga dengar bahwa kayaknya penyiar radio tahu segalanya, bisa jadi kali ya. Karena kan seperti yang Afik bilang tadi, bahwa seorang penyiar radio pengen menyampaikan sesuatu itu mesti akan istilahnya kayak melakukan riset dulu, kayak melakukan penelitian, ini aku mau ngomongin apa, terus aku belajarnya tentang itu gitu ya. Jadi secara tidak langsung kan kita sebagai seorang penyiar radio akan belajar dan tahu segalanya ya. Oke, good. Jadi teman-teman yang pengen menjadi seorang penyiar radio harus mau belajar. Ya. Berarti intinya kita harus mau belajar dan menerima kritikan kayak tadi ya. Menerima masukan dari orang lain, terutama orang yang udah lama di dunia broadcast. Yes. Ya sama kayak
teman-teman kalau mau presentasi nih misalnya di kampus, mau presentasi ke depan di depan teman-temannya, di depan dosennya. Nah, itu pemilihan katanya juga harus pas kan. Nggak mungkin dong, halo bro gitu sama dosen kan nggak pas. Iya. Tapi ini A I U E O-nya harus jelas kah kalau kayak kita menyanyi kan dalam satu ini pembelajaran menyanyi kan kayaknya A I U O penting tuh. Apakah di penyiar radio juga penting? Jadi A I U E O yang dimaksud sama Bang Rama itu kalau di radio disebutnya clarity. Jadi clarity. Kejelasan apa yang disampaikan. Nah, jadi kalau nggak jelas, orang-orang yang dengerin juga bilang, wah ini penyiar ngomong apaan sih gitu. Benar. Berarti penting juga dong? Iya penting juga. Makanya speed of speak-nya juga diperhatiin. Kalau kecepatan juga nanti, wah ini apa sih kayak mesin lagi ini aja. Kan diperhatiin speed-nya, clarity-nya, sampai apa enggak informasi yang mau kita sampaikan. Berarti tadi ya teman-teman, kalau pengen menjadi seorang penyiar radio itu satu harus preparation-nya bagus, which is mau belajar ya. Terus bisa menerima masukan masukan dari senior-seniornya yang sudah lama di dunia broadcaster gitu ya. Terus sama clarity atau A I U E O tadi. Terus mempersiapkannya dalam maksudnya ini aku mau ngomongin apa kayak gitu ya. Iya. Oke, tapi masih banyak lagi teknik lainnya, misalnya kayak pernapasan diafragma, terus juga smiling voice. Jadi, itu kayaknya penting banget deh, smiling voice. Soalnya kalau kita orang-orang kan kadang-kadang kan dengerin radio itu kayak aku pengennya seneng gitu ya. Nggak ada dong pengennya orang sedih kan kadang aku pengen denger radio buat ngilangin sedih. Kalau nanti nggak ada smiling voice, nggak ada yang didapat dari satu itu kan tambah sedih. Oke, jadi gini teman-teman ya, Bang Rama juga nih kan, ya Bang Rama juga pernah di radio lah, satu stasiun juga sama Afik ya. Sebenarnya semua penyiar juga pernah ngerasain ya, waktu lagi sedih, lagi bad mood banget gitu, tetap harus siaran secara profesional. Nah, itu caranya gimana sih biar orang sedih nggak kelihatan sedih, terus ya orang lagi bad mood tetap harus kelihatan ceria. Nah, itu kita bisa siasatin pakai smiling voice. Jadi kalau kita ngomong sambil senyum kayak gini, ya suara kita kedengarannya, oh ini orang lagi ceria nih. Ceria selalu kalau kita lagi nggak ngerti lagi kalau lagi galau, nggak ngerti kalau lagi bad mood karena abis apalah di jalan gitu kan. Iya benar. Nah, tapi basically yang diperlukan seseorang untuk menjadi seorang penyiar apa sih? Basically-nya ya dasarnya public speaking itu public ya. Speaking, oke. Nah, gimana menjadi seorang? Maksudnya kalau kan kadang-kadang nih ada teman-teman nih mungkin yang apa sih public speaking kayak gitu? Oke, jadi public speaking itu adalah ilmu yang digunakan untuk berbicara di depan publik. Ya. Oh ya, karena teman-teman bener kita harus bisa mempelajari public speaking itu karena bener banget soalnya di satu radio itu even kita memang kadang kita nggak ngerti di depan kita itu yang dengerin gitu kita banyak banget ya, berarti memang benar ya harus tahu tentang public speaking itu. Itu deh. Ada lagi sih apa mungkin? Ya perbanyak kosakata aja deh menurut aku kan juga kalau kosakata dikit ngomongnya itu aja kan jadi ngebosenin. Kalau kita tiap hari upgrade misalnya ada kata baru nih, kata asing misalnya kita jelasin aja itu kan udah jadi bahan siaran sebenarnya. Tapi untuk memperbanyak kosakata apa yang bisa dilakukan? Ya belajar, kita banyak baca ya, terus kita juga sebagai penyiar juga harus banyak dengerin orang lain waktu ngomong ya, kayak penyiar lain. Oke, apa yang bisa diambil dari penyiar yang lain yang bagus tentunya ya. Tapi kadang-kadang sih ya teman-teman kadang pengen instan. Nah, nggak ada yang instan ya. Nggak ada. Tetap semua itu memerlukan kayak tadi tuh belajar terus melalui training dulu, nggak bisa langsung aku pengen jadi penyiar nih, ngelamar ini, nggak ada training terus tiba-tiba langsung on air gitu ya, nggak bisa.
pengalaman aja sebenarnya. Kalau kita udah terbiasa pun jam terbang udah tinggi nih, udah banyak gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi audisi gitu beda lagi. Yes. Iya. Pernah di tahun 2018 itu kan Afik ngikutin audisi nih. Audisi ajang penyiar terbaik se-Jawa Tengah. Nah, itu rasanya tekanannya beda banget sama waktu siaran biasa di kabin siar gitu. Bahkan kan kalau kita udah nggak pakai skrip nih kan udah bisa nih ngomongin apa udah langsung bisa. Tapi kalau pas di sana itu, waduh, nih ada yang nguji nih. Ada yang nguji, terus kita harus disesuaikan, harus bener dengan apa yang harus diomongin gitu. Iya. Jadi ada tekanannya yang beda, lebih berat lagi gitu. Terus kalau boleh tahu nih apa namanya? Oh, ini mungkin nanti akan di part 2 aja ya. Maksudnya suka dukanya, maksudnya sukanya jadi seorang ini penyiar radio apaan? Ya, kalau sukanya sih banyak sebenarnya ya. Kita bisa curhat tapi orang lain nggak tahu kalau kita lagi curhat. Satu itu. Terus karena hobi ya, ngomong siaran itu kan juga kalau nggak passion, nggak hobi ya nggak betah pasti dong. Nah, kita bisa curhat di situ, bisa ngomong apapun, ya ngeluarin stres kita di situ juga. Ya kadang buat hiburan juga. Terus kalau sukanya sih masih banyak lagi. Teman-temannya kan juga orangnya asik-asik kalau gitu. Terus juga ya banyak sih. Tapi kalau dukanya ya nggak sedikit juga, apalagi di waktu-waktu yang pandemi kayak gini. Gitu apa kan tuh? Ya kan penghasilan radio merosot nih. Otomatis kan ada teman-teman kita juga yang istilahnya harus dirumahkan dan kehilangan teman ya, tapi komunikasi tetap lancar sih. Cuman dari ilmu public speaking yang didapat dari radio itu bisa kita gunain ke kampus misalnya. Itu kan relate banget, relevan banget. Kalau kita mau presentasi misalnya ngomong di depan dosen, terus gimana sih ngomong yang bagus kalau kita misalnya mau bimbingan skripsi, bimbingan tesis, itu kan ngejapri nih, apalagi waktu online kayak gini. Nah, pemilihan kata itu kan kadang orang ragu, ini gimana sih? Bener ya. Itu salah satu public speaking juga kan? Iya. Jadi ngerti sih. Pemilihan kata-kata, pemilihan diksi itu juga berpengaruh kan ke maksudnya psikologi orang, ke perasaan orang lain. Nah, misalnya kalau ngechat dosen cuman bilang misalnya, Pak, Bu, bisa konsultasi nggak? Itu kan nggak sopan juga kan? Iya. Tapi kalau assalamualaikum bla 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 bla, bisa menyempatkan waktunya kapan dan gitu kan udah maksudnya udah lebih sopan. Dan orang lain nangkepnya juga enak gitu. Oke. Saya kira itu dulu ya teman-teman, buat yang pengen nanti kita mau bahas apa lagi tentang dunia broadcast bisa tinggalin di kolom komentar ya. Dan thank you buat Afik yang udah nyempetin waktunya untuk kesempatan kali ini ya. Mungkin boleh disimpulkan nih, apa aja yang perlu dipersiapkan menjadi seorang broadcaster yang bagus gitu. Oke, yang pertama pelajarin dulu public speaking. Yes. Oke, tiap hari latihannya bisa sambil dengerin radio, terus niruin dulu nggak apa-apa, terus nanti diadaptasi, dimasukin karakteristik dari diri sendiri. Nah, selain itu juga bisa latihan storytelling. Nah, paling gampang sih latihan storytelling itu. Kalau kita udah bisa menjiwai storytelling itu dan orang lain suka nih, misalnya ada teman kita rekam nih storytelling kita rekam, kita dengerin ke teman, gimana menurut kamu, kurang apa? Nah, dari situ kan bisa nanti makin bagus. Habis itu ya coba deh lamar ke salah satu stasiun radio yang lagi butuh penyiar. Oke, nah itu dia teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, juga subscribe ya kalau memang ini video bermanfaat. Like aja ya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Aduh, aku kena